حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada babul khiyar, dan kita baru mengambil satu jenis dari jenis-jenis khiyar, yaitu khiyar apa, Pak Agus? Khiyar yang pertama, khiyar majlis. Nah, khiyar majlis, yaitu adanya pilihan bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad atau membatalkannya selama masih ada dalam satu majelis dan belum berpisah. Sebagaimana ini nas dalam hadis al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Makanya ketika akad itu melalui hatif, melalui telepon, apakah di situ ada khiyar majlis? Indah Aba Mujahid, kalau jual beli jarak jauh dengan hatif, dengan telepon online, maka tidak ada khiyar majelis padanya. Nah, kapan saja sudah terjadi akad setuju del, nah maka apa? Harus mengambil bagian masing-masing. Dalam artian akad tersebut mengikat, karena itu adalah akad lazim. Sekarang kita masuk pada khiyar yang kedua, wa minha khiyarus syarti. Khiyar syarat. Idza syaratal khiyar lahuma aw li ahadihima muddatan ma'lumah. Apabila, atau bagusnya syarita, idza syarital khiyaru lahuma aw li ahadihima muddatan ma'lumah, apabila dipersyaratkan untuk keduanya atau untuk salah satu dari keduanya jangka waktu tertentu, muddah ma'lumah, jangka waktu tertentu untuk apa? Untuk berfikir. Baik. Jadi khiyar syarat ini bentuknya akhwan apabila pihak penjual maupun pembeli atau salah satu dari keduanya yang mempersyaratkan jangka waktu tertentu untuk menimbang-nimbang, misalnya 3 hari, ya minta persyaratan, jadi saya tempo 3 hari. Nah, antara apa? Antara meneruskan akad atau membatalkannya. Baik. Ini khiyar syarat. Yang dalam pengertian lebih jelasnya lagi, ta'rifnya akhwan huwa an yashtarita ahadul muta'aqidaini aw kilahuma an yakuna lahu haqqu faskhil 'aqdi ila muddatin muayyanah. Ini pengertian khiyar syarat. An yashtarita ahadul muta'aqidain,
yaitu salah seorang dari dua pihak yang melakukan akad, au kilahuma atau kedua-duanya mempersyaratkan untuk memiliki hak membatalkan akad sampai batas waktu tertentu. Sehingga kalau masih pada waktu tersebut, maka boleh-boleh saja aku tidak jadi, boleh, dan tidak boleh dituntut ketika ada khiyar syarat seperti itu. Nah, maka apabila pihak pembeli mempersyaratkan ini misalnya, mempersyaratkan khiyar 3 hari. Selama masih di waktu tersebut kemudian pembeli mengembalikan barang, maka tidak boleh pihak penjual menolaknya. Baik, maka ya wajib untuk apa? Untuk menerima pengembalian barang. Baik. Namun apabila telah lebih dari jangka waktu yang dipersyaratkan, maka tidak boleh pihak penjual untuk membatalkan akad. Kenapa? Karena akad telah mengikat, kecuali pihak penjual ridha yang nanti masuk dalam kategori iqalah. Adapun khiyar sudah tidak berlaku karena sudah selesai jangka waktunya. Dan mengenai sahnya khiyar syarat dalam jual beli ikhwan, ini telah disepakati oleh para ulama, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan yang lainnya menukilkan ijma' atasnya. Dan boleh untuk menetapkan khiyar sesuai dengan kesepakatan, yang penting jangka waktunya tertentu. Tidak harus 3 hari atau kurang dari 3 hari, bahkan boleh lebih dari 3 hari. Selama apa? Selama kedua belah pihak bersepakat tentang penerimaan syarat tersebut. Kenapa? Karena Nabi SAW menegaskan al-muslimuna ala syurutihim, sebagaimana disebutkan di sini. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna 'inda syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Hadis rawahu Ahlus Sunan. Dalilnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Amr bin Auf Al-Muzani, yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dalam sahih beliau dengan lafaz al-muslimuna 'inda syurutihim. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan dalam talkhis huwa dha'if dengan lafaz al-muslimun 'inda syurutihim. Wa akhrajahu Abu Dawud min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan wal muslimuna ala syurutihim. Qala Ibnu Hajar fi talkhis dha'afahu Ibnu Hazm wa Abdul Haq wa hasanahu Tirmidzi. Wa qala Ibnu Qudamah fil Kafi khiyaru syarti nahwu an yashtarita al-khiyara fil bai'i muddatan ma'lumah fayajuzu bil ijma'. Ini juga penukilan dari Ibnu Qudamah tentang ijma' diperbolehkannya khiyar syarat. Adapun terkait hadis tersebut kesimpulannya akhwan hasan, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menghasankannya dalam Majmu', juga Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala dan Syekhuna Yahya hafizahullahu ta'ala. Dan dengan penggabungan jalan-jalannya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam As-Sahihah mensahihkan bisyawahidi. Baik.
Tapi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun yang disebutkan dalam matan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, nah padanya Katsir ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Auf al-Muzani, yang dikatakan oleh Imam Abu Dawud ruknun min arkanil kadzib, matruk, sehingga hadis tersebut dhaif. Al-muslimuna inda syurutihim. Tapi lafaz yang hasan, yang thabit dengan lafaz al-muslimuna ala syurutihim. Ada juga pada sebagian pada riwayat Abi Dawud datang juga dengan lafaz indah, juga tidak masalah. Cuman yang dari hadis Amr bin Auf al-Muzani ini yang dhaif. Dan maknanya akhwan, yaitu kaum muslimin yang berada di atas syarat-syarat yang mereka sepakati. Jadi syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka itu mengikat, kecuali apabila syarat tersebut adalah syarat yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sesuatu yang haram kemudian dijadikan syarat untuk dilakukan, maka ini ahalla haraman. Baik, aw harrama halalan, atau syarat yang itu mengharamkan perkara yang halal, maka syarat yang tersebut tidak boleh untuk dipenuhi dan tidak diterima di dalam syariat. Baik, adapun contohnya perhatikan dalam ta'liq. Misaluhu law ishtara sil'atan ala anna lahu al-khiyar thalathata ayyam wa wafaqa al-bai'. Ya, seperti misalnya seorang memberi barang dengan mempersyaratkan khiyar 3 hari, maka pihak pembeli kemudian menyetujui. Fahuna lil mushtari al-khiyaru fi imda'il bai' aw fashihi khilala muddatil khiyar. Maka di sini ya, bagi pembeli punya kesempatan untuk memilih antara melangsungkan jual belinya atau membatalkannya selama jangka waktu khiyar tersebut, yaitu jangka waktu 3 hari. Walaysa lil bai'i khiyarun huna, dan tidak ada bagi bai' dalam kondisi ini khiyar. Kenapa? Karena pilihan itu ya dikembalikan kepada pembeli. Baik. Wa mithluhu law kana mushtaritul khiyar khiyari al-bai'a aw kilahuma. Berarti dijadikan isim kayaknya. Law kana mushtaritul khiyari al-bai'u aw kilahuma. Dan yang semisalnya, yaitu seandainya mempersyaratkan khiyar itu adalah penjual atau kedua-duanya. Baik. Kalau mempersyaratkan khiyar penjual berarti apa? Ya, penjual yang nanti mikir-mikir antara melangsungkan atau membatalkan. Baik. Cuma akhwan, dalam khiyar syarat ini ada aturannya, bukan kemudian semaunya sendiri. Ketika jangka waktu khiyar tersebut dia gunakan barang yang dibeli tersebut semaunya. Nah, kenapa? Karena ada syaratnya. Baik, dikatakan di sini lakin yuhramu ala kullin minal ba'i wal mushtari at-tasarrufa fi tsaman awil muthman fi muddati khiyari syarti. Akan tetapi diharamkan atas masing-masing dari pihak pembeli dan pihak penjual untuk menggunakan uang pembayaran atau barang yang dibayar pada jangka waktu khiyar syarat tersebut.
Jadi kalau itu berupa motor misalnya, maka tidak boleh kemudian dinaik-naiki, dipakai ke sana kemari, baru setelah 3 hari ya sudahlah. Hitung-hitung kayak apa? Kayak rental gratis, ya kan? Jadinya rental gratis. Nah, minta khiyar 3 hari. Saya beli motornya minta khiyar 3 hari, kesempatan 3 hari untuk ke sana kemari, habis itu saya nggak jadi beli. Nah, ini tidak boleh. Nah, 3 hari ya, nah tidak boleh digunakan barang itu. Baik. Jadi tidak boleh tasarruf dengan barang, ya, pembeli tidak boleh tasarruf dengan barang yang dibelinya dalam jangka waktu khiyar. Demikian pula apa? Penjual ya tidak menggunakan uang pembayaran. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba nanti dibatalkan oleh pembeli, dia langsung bisa mengembalikan. Kalau sudah habis, ya repot. Nah, makanya diharamkan kalau ada khiyar syarat seperti ini. Nah, kedua belah pihak diharamkan menggunakan uang pembayarannya atau barang yang dibeli, kecuali kalau memang sudah apa? Sudah memilih untuk meneruskan jual beli. Misalnya, nah pihak pembeli sudah mantap untuk membeli, maka dia pakai dia pakai, sampaikan kepada pihak yang menjual, saya teruskan jual belinya, sudah mantap misalnya. Illa annahu idza kana al-khiyaru lil mushtari, nah illa annahu idza kana al-khiyaru lil mushtari fayunaffadhu tasarrufuhu fi sil'ah wa yabtulu khiyaruhu hina idzin. Hanya saja sekarang masalahnya, kalau khiyarnya itu untuk pembeli, yaitu pembeli diberi hak untuk khiyar dalam jangka waktu tertentu ini, maka diperbolehkan tasarrufnya kepada barang yang dibelinya, boleh. Tapi dengan dia menggunakan barang itu batallah khiyar dengan seketika. Paham? Kalau dia sudah gunakan, maka berarti dia otomatis apa? Membeli. Paham? Khiyarnya batal. Paham enggak, Nasrul? Nah, belajar dari juragan. Ya, baik. Kalau pihak pembelinya sudah menggunakan barang itu, maka khiyarnya batal. Berarti otomatis dia dihukumi telah membeli. Wa mithluhu fi hadza khiyarul 'aib. Fatasarruful mushtari yadullu ala ridahu bil 'aib. Ya, dan yang semisal dengan ini juga adalah khiyar 'aib. Ya, khiyar aib, khiyar karena adanya suatu cacat dalam barang yang diperjualbelikan. Maka apabila pembeli sudah menggunakannya dan sudah dibeli, kemudian dia gunakan saja, sudahlah saya gunakan saja, maka penggunaan dia terhadap barang boleh tidak? Boleh saja, dan itu menunjukkan dia sudah ridha dengan aib yang ada. Maka dengan itu batal khiyar aibnya, berarti dia tidak boleh kembalikan kalau sudah dipakai. Taib wa ibtaluhu li haqqihi fir raddi fi muddatil khiyar. Nah, dan penggunaan dia terhadap barang yang dibeli tersebut membatalkan haknya untuk mengembalikan pada jangka waktu khiyar yang telah ditetapkan. Taib. Ini aturan dalam khiyar syarat. Taib. Berarti kalau kita perhatikan di sini, khiyar syarat itu bisa terbatalkan. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, ketika pembeli menggunakan barang yang dibelinya dalam jangka waktu khiyar. Taib. Dengan penggunaan yang memang hanya bisa menggunakannya ya pemilik, yang menunjukkan dia ridha, baik secara syar'i atau sekedar isyarat dia ridha. Nah, misalnya beli budak. Nah, beli budak
Kemudian apa? Dia merdekakan pada masa khiyar. Nah, pemerdekakan budak ini kan tidak bisa kecuali oleh pemiliknya. Maka kapan saja seorang membeli budak kemudian dia merdekakan walaupun khiyarnya masih 2 hari lagi. Di hari pertama dia sudah merdekakan, berarti secara otomatis khiyar syaratnya batal. Baik. Demikian pula kalau masa sekarang misalnya motor atau mobil kemudian dia gunakan untuk safar. Adapun kalau sekedar dites, nah dia sambil memantapkan untuk dites maju mundur, namanya beli mobil ya memang tes maju mundur atau sekedar jalan. Nah, untuk apa? Memperhatikan dirasa bagaimana cocok atau tidak. Tapi kalau kemudian safar, kemudian untuk acara, kondangan ini dan itu, nah maka ini sudah keluar dari apa? Dari kepemilikan penjual ke kepemilikan pembeli. Maka dengan itu khiyarnya batal. Kemudian hal kedua yang membatalkan khiyar syarat yaitu idza talifal mabi'u fi waqtil khiyar, apabila barang yang diperjualbelikan tersebut sudah habis di waktu khiyar atau rusak di waktu khiyar. Nah, apabila barang sudah rusak di waktu khiyar, jika rusaknya sebelum diterima oleh pihak pembeli, maka domannya kepada penjual. Kenapa? Karena pembeli belum menerima. Maka yang doman, yang menanggung ganti rugi siapa? Penjual. Tapi kalau barang itu sudah berada di tangan pembeli, tapi masih waktu khiyar, di tangan pembeli masih waktu khiyar, kemudian rusak. Rusak. Maka domannya kepada pihak pembeli. Ya, domannya kepada pihak pembeli berarti ya memang batal khiyarnya. Misalnya seperti membeli alat misalnya HP. HP diberi waktu khiyar 3 hari. Karena HP second silahkan pilih. Dipikir-pikir dia coba kemudian apa? Jatuh. Jatuh. Rusak. Maka domannya bagi mushtari, tidak bisa kemudian ini saya masih waktu khiyar, saya tidak jadi beli, tapi HP sudah dirusakkan olehnya. Maka dengan itu khiyar syarat batal. Jadi ini 2 hal yang menjadikan khiyar syarat terbatalkan, ikhwan. Dan khiyar syarat ini diantara faedahnya, ikhwan, untuk memberikan keluasan kepada pihak pembeli untuk betul-betul memperhatikan barang yang dibelinya. Dan biasanya untuk hal-hal seperti ini ya yang butuh ketelitian, seperti sesuatu yang mobil, mesin-mesin yang mahal dan seterusnya. Dia minta waktu sekian-sekian hari untuk dia cek, dia bawa mekanik dan seterusnya untuk mengeceknya. Kalau memang betul-betul bagus, dia akan beli. Ini manfaatnya kepada pihak pembeli. Cuman ya tadi harus waktunya tertentu dan harus memang masing-masing jujur, ikhwan. Karena pada zaman sekarang terkadang orang tidak memberikan khiyar seperti ini ya. Kenapa? Karena memang amanah. Termasuk di antara hal yang paling cepat diangkat dari hati-hati manusia. Pembeli menyerahkan barang, waktu khiyar 3 hari, pulang sudah pretil, sudah apa? Barang-barang yang bagus, mesinnya sudah diganti ini dan itu, misalnya. Di sini ya memang kedua-duanya harus apa? Harus amanah. Adapun kalau pihak penjual tidak berani, misalnya saya tidak berani untuk melepas 3 hari di tangan, ya tolak saja. Misalnya pembeli meminta syarat khiyar 3 hari,
Kalau penjual saya enggak. Kalau memang mau beli ya khiyar majelis saja. Nah, jadi penetapan khiyar syarat ya tadi disepakati atau tidak. Nah, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah, antara pihak pembeli maupun penjual. Baik, apabila penjual menyepakati maka berlaku khiyar syarat. Akan tapi kalau tidak disepakati maka ya khiyar majelis saja. Kalau sudah pisah, kita sudah pisah, sudah apa? Selesai akad. Kecuali nanti kalau ada aib, kalau perkara aib nanti untuk perkara berikutnya insyaallah taala. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.